Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Pria asal Indonesia ini nikahi bosnya, pemilik peternakan sapi asal India. Namaku Ayana, usia 42 tahun, janda. Cantik, kata orang. Tapi aku bukan tipe wanita yang suka pujian. Aku lebih suka bau keringat sapi, suara jangkrik dari ladang, dan sejuknya pagi yang masih basah oleh embun. Aku pemilik peternakan sapi terbesar di distrik kami, sebuah daerah dataran tinggi di utara India. Bisnis ini warisan dari mendiang suamiku, tapi keringat yang membesarkannya adalah milikku. Aku tak sekadar duduk di belakang meja. Aku turun ke kandang, ikut mengangkut jerami, bahkan pernah mengejar anak sapi yang kabur ke sungai. 3 tahun lalu, datang seorang lelaki muda dari Indonesia. Namanya Dede. Tingginya sedang, kulitnya coklat, sikapnya sangat sopan. Ia tidak banyak bicara saat pertama kali melamar pekerjaan. Tapi aku bisa melihat satu hal di matanya. Tekad. Ia bilang hanya ingin bekerja di tempat yang jujur dan tidak dipermainkan. Aku terima dia tanpa banyak tanya. Sejak hari pertama, Dede bekerja tanpa celah. Dia merawat sapi-sapi dengan sabar, mencatat jadwal vaksin, memeriksa kesehatan sapi, bahkan tahu cara memijat sapi yang kakinya terkilir. Aku sering turun ke ladang, pura-pura mengecek kandang, padahal ingin ngobrol dengannya. Kami sering menggembala bersama. Kadang aku bawa bekal dari rumah, roti isi dan susu segar. Kami makan di bawah pohon, bicara ringan soal musim, panen rumput, dan kadang soal kehidupan. Entah sejak kapan aku mulai memandang Dede bukan lagi sebagai pekerja. Dia berbeda dari laki-laki lain yang pernah datang ke hidupku. Di kota ini, sudah lebih dari 7 pengusaha besar datang melamarku. Ada yang kirim mobil mewah, ada yang ajak makan malam di hotel berbintang, tapi semuanya kutolak. Hati tidak bisa dipaksa, Dede berbeda. Dia tidak pernah sekalipun melirik tubuhku, tidak pernah menggoda, tapi dia selalu ingatkan aku minum saat panas. Dia tahu kapan aku sakit kepala hanya dari caraku berjalan. Dede tahu cara membuatku tenang, bahkan tanpa berkata apa-apa. Dan yang paling aku kagumi, dia sangat taat pada Tuhannya. Aku sering melihat dia salat di bawah pohon jambu, menatap tanah dengan wajah damai. Satu pagi, aku memberanikan diri. Kami sedang mencari rumput di ladang timur. Aku diam beberapa menit, lalu menatap wajahnya yang sedang serius mengikat jerami. Dede, kataku, pelan. Dia menoleh. Iya, Bu. Aku suka kamu. Dia langsung diam, seperti batu. Tangannya berhenti. Matanya tidak melihatku. Aku lanjutkan. Sudah lama, tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Kamu selalu sopan, tidak pernah memberi harapan. Tapi aku tahu kamu bukan laki-laki biasa. Dia menunduk. Saya cuma pekerja, Bu. Aku geleng. Di mataku kamu bukan pekerja. Kamu lelaki paling jujur yang pernah aku kenal. Waktu itu dia tidak menjawab apa-apa. Kami pulang tanpa banyak bicara. Tapi sejak hari itu, Dede mulai menjauh. Tidak kasar, tapi menjaga jarak. Tidak lagi duduk bareng saat makan siang. Tidak lagi tertawa saat aku menceritakan hal-hal konyol. Beberapa hari kemudian dia datang ke rumah, membawa surat pengunduran diri. Saya minta maaf, Bu. Saya tidak bisa terus bekerja di sini. Aku marah. Tapi bukan marah yang meledak-ledak. Marah karena merasa dikhianati. Kenapa? Karena aku mengungkapkan perasaan, dia diam lama. Lalu akhirnya bicara, bukan, karena saya Islam dan ibu Hindu. Saya tidak mau jadi fitnah. Tidak mau jadi penyebab rusaknya nama keluarga ibu. Saya lebih baik pergi. Hari itu aku menangis. Bukan karena ditolak, tapi karena aku sadar, lelaki ini benar-benar baik. Dia menolak karena memikirkan aku. Bukan dirinya, tapi aku Ayana. Aku tidak akan diam. Kalau cinta ini membuatku harus berkorban keyakinan, maka
aku akan lakukan. Karena keyakinan bukan sekadar warisan, tapi pilihan. Dan aku sudah memilih. Besoknya, aku datang ke rumah orang tuaku. Aku duduk, menatap mereka, dan aku berkata dengan suara tenang, aku ingin masuk Islam, dan aku akan menikahi Dede. Aku tidak pernah melihat ayah semarah itu. Saat aku bilang, ingin masuk Islam dan menikah dengan Dede, suaranya langsung naik. Meja makan hampir terbalik karena dia menepaknya terlalu keras. Kamu sudah gila, Ayana. Apa kamu lupa siapa kamu? Kamu anak keluarga Brahmana. Leluhur kita sudah jaga adat ratusan tahun. Sekarang kamu mau buang itu semua demi seorang penggembala sapi dari negeri lain? Ibu tidak berkata apa-apa, hanya menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tapi aku tahu, dalam diamnya, dia sedang berperang batin. Ibuku selalu lembut, tapi dia juga tumbuh dengan nilai-nilai yang sama seperti ayah. Mereka tidak akan mengerti keputusanku, sekaligus tahu bahwa aku tidak pernah main-main soal pilihan hidup. Aku tidak gila, ayah, kataku, menahan diri agar suaraku tidak ikut meninggi. Aku tahu apa yang aku lakukan. Aku tidak minta izin. Aku cuma minta kalian tahu. Keputusan ini sudah bulat. Ayah berdiri. Kursinya bergeser keras. Kamu bikin malu keluarga ini, Ayana. Jangan pernah bawa laki-laki itu ke rumah ini. Kamu bukan anak kami lagi kalau tetap nekat. Aku diam. Tapi aku tidak menunduk. Aku tatap mata ayah tanpa gentar. Setelah itu, aku bangkit, menyalami ibu, lalu pergi. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti sendirian di dunia ini. Tapi anehnya, aku tidak menyesal. Sama sekali tidak. Beberapa hari kemudian, aku temui Dede di kandang belakang. Dia sedang membersihkan kandang indukan. Wajahnya lelah, tapi tetap bersih seperti biasa. Aku berdiri di depannya, menunggu sampai dia sadar aku ada di situ. Dia menoleh. Bu, aku angkat tangan. Jangan panggil aku Bu lagi. Dia langsung bingung. Aku tahu dia tidak nyaman. Tapi aku lanjut bicara. Aku sudah bilang ke ayah dan ibu. Aku mau masuk Islam. Aku juga mau menikah dengan kamu. Dede terdiam. Seperti batu lagi. Sama seperti waktu di ladang dulu. Tapi kali ini, aku tidak beri dia kesempatan untuk lari. Saya tidak layak, Ayana. Ucapnya pelan. Saya ini siapa? Cuman anak desa dari kampung kecil. Keluarga saya juga biasa saja. Saya enggak punya apa-apa. Aku tertawa kecil. Kamu pikir aku peduli sama asalmu? Kalau aku butuh laki-laki kaya, aku bisa tinggal pilih di kota ini. Tapi, aku butuh laki-laki yang benar. Dan aku tahu, kamu itu. Dia menunduk. Lalu berkata lirih, kamu tahu risikonya, Ayana. Hidup jadi mualaf di lingkungan kamu nggak mudah. Belum lagi nanti soal pernikahan, soal aturan, soal ibadah. Semua akan berubah. Aku angguk. Aku tahu. Tapi aku juga tahu. Hidup sendiri tanpa arah lebih buruk dari semua itu. Kami terdiam. Hanya suara sapi yang terdengar. Aku tidak tahu berapa lama kami berdiri begitu saja. Tapi saat dia angkat kepala dan menatapku, aku tahu jawabannya sudah jelas. Kalau begitu, saya akan bimbing kamu sebisa saya. Itu saja. Tidak ada pelukan, tidak ada tangis. Tapi kata-katanya cukup. 2 minggu kemudian, aku mengucap 2 kalimat syahadat di masjid kecil pinggir kota. Hanya Dede dan beberapa orang muslim setempat yang hadir. Tidak ada keluarga. Tidak ada karangan bunga. Tapi aku merasa ringan. Seperti beban yang hilang dari pundakku. Setelah itu, kami mulai urus berkas pernikahan. Aku tidak tahu bahwa prosesnya ternyata rumit. Kami harus bawa saksi dari 2 pihak. Urus izin dari kantor distrik, sampai datang ke kantor agama setempat. Tapi semua itu kami jalani bersama. Dede tidak pernah sekalipun mengeluh. Bahkan saat harus bolak-balik naik sepeda motor ke kota. Yang membuatku paling terkejut, 2 hari sebelum hari pernikahan, ayah datang ke rumahku.
Dia tidak bilang apa-apa. Langsung duduk di teras. Aku keluarkan teh seperti biasa. Kami duduk berdua, sunyi. Hanya suara angin yang meniup tirai bambu. Akhirnya ayah berkata, "Kamu keras kepala. Persis seperti ibumu dulu." Aku diam. Ayah sudah pikirkan semuanya. Kalau ini keputusan kamu, ayah tidak bisa larang lagi. Tapi jangan pernah lupakan asalmu. Jangan jadi sombong setelah jadi istri seseorang. Air mataku jatuh pelan. Tapi aku cepat-cepat usap sebelum terlihat. Ayah tidak suka lihat aku menangis. Dia lanjut bicara, "Kamu boleh nikah di gedung mana saja. Tapi ayah akan datang. Ibu juga." Hari itu, untuk pertama kalinya, aku peluk ayah setelah sekian tahun. Dan pelukan itu lebih hangat dari semua musim panas di India. Hari pernikahan kami jatuh pada hari Minggu pagi. Udara di kota kecil ini terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari belum terlalu terik, tapi suara mobil dan motor mulai ramai. Para tamu sudah berdatangan sejak pukul 8, padahal undangan dimulai pukul 10. Aku sendiri belum sempat duduk sejak matahari terbit. Semua orang bicara tentang hal yang sama. Janda kaya pemilik peternakan sapi akhirnya menikah, tapi dengan penggembalanya dari Indonesia. Mereka tidak percaya. Bahkan beberapa orang mengira ini hanya kabar angin sampai benar-benar melihat undangan emas yang tersebar di seluruh kota. Gedung pernikahan kami berdiri di pusat kota. Dulu aku sering lewat tempat itu setiap kali menghadiri acara orang lain. Biasanya pernikahan keluarga pengusaha atau anak pejabat. Sekarang tempat itu penuh dengan bunga, dekorasi India modern, dan meja-meja panjang penuh makanan. Tapi yang membuat suasana menjadi sangat berbeda adalah kehadiran orang-orang penting. Tamu-tamu yang datang bukan orang sembarangan. Ada bos-bos perusahaan ternama, pemilik ladang kapas terbesar di wilayah utara, hingga politisi lokal. Mereka datang dengan mobil-mobil mahal, membawa hadiah besar, dan mata penuh rasa ingin tahu. Aku tahu mereka tidak datang hanya untuk memberi selamat. Mereka datang karena penasaran, karena ingin tahu siapa sebenarnya Dede, karena tidak bisa menerima bagaimana seseorang seperti aku, yang bisa memilih laki-laki manapun, malah memilih pria sederhana dari negeri seberang. Dede sendiri datang dengan setelan jas yang dipinjamkan oleh temannya. Wajahnya canggung, tapi ia tetap tenang. Ia menyalami para tamu dengan sopan. Ia bicara seperlunya. Tapi aku tahu, di dalam hatinya dia merasa asing di tengah semua ini. Mungkin juga merasa tidak nyaman. Saat upacara dimulai, aku berdiri di sampingnya. Imam lokal memimpin akad dengan bahasa Urdu yang dibantu penerjemah. Dede mengucap ijab kabul dengan suara tegas. Aku nyaris tak percaya, semuanya berjalan tanpa hambatan. Lalu saat resmi menjadi suami istri, suara tepuk tangan memenuhi ruangan. Bahkan ayah yang duduk di barisan depan ikut berdiri dan memberi anggukan kecil ke arah Dede. Mungkin itu tidak terlihat besar bagi orang lain. Tapi bagi kami, itu seperti pengakuan tak langsung bahwa dia diterima. Setelah acara selesai, giliran makan siang. Meja-meja panjang dipenuhi makanan khas India dan beberapa menu Indonesia. Aku minta koki memasukkan rendang dan sate ke dalam daftar makanan. Aku tahu itu sederhana. Tapi aku ingin Dede merasa di rumah. Beberapa tamu sempat bertanya langsung padaku, dengan nada agak sinis. "Kenapa kamu pilih orang biasa seperti dia, Ayana? Bukankah kamu pantas dapat yang lebih tinggi?" Aku tersenyum dan menjawab, "Karena yang tinggi itu bukan soal jabatan, tapi hati." Mereka tidak bertanya. Lagi, malam harinya kami sudah kembali ke rumah. Rumah besar peninggalan keluarga yang sudah lama aku tempati sendiri. Sekarang rumah itu terasa lebih hidup. Ada tawa, ada percakapan ringan. Bukan hanya suara sapi atau bunyi angin dari ladang. Dede tidak banyak bicara. Dia masuk ke kamar tamu. Tapi aku tahu dia hanya ingin memberi ruang. Aku datangi dia sambil membawa 2 cangkir teh. Kami duduk di balkon, langit gelap, bintang bertaburan. Udara malam cukup dingin. Aku tidak tahu harus bilang apa selain terima kasih, kataku pelan. Kamu lewati banyak hal untuk sampai di titik ini. Dede menggeleng.
Saya yang harus berterima kasih. Kamu ubah hidup saya, Ayana. Bukan cuma karena pernikahan ini, tapi karena kamu percaya saya pantas. Aku tatap dia. Wajahnya bersih, tenang, dan selalu penuh hormat. Bukan karena takut, tapi karena dia punya batas yang dia jaga sendiri. Besok kita mulai hidup baru, ucapku. Aku tidak mau kamu cuma urus sapi. Aku ingin kamu kelola juga toko beras milik keluarga. Dan kalau kamu siap, kamu bisa pelajari pembukuan bisnis ekspor madu kita. Dede terkejut. Tapi saya tidak sekolah tinggi, Kamu tidak butuh gelar. Kamu butuh niat. Itu saja. Dia diam cukup lama. Lalu mengangguk. 3 hari setelah pernikahan, kami mulai rutinitas baru. Dede masih bangun pagi untuk urus sapi. Tapi siangnya, dia duduk di ruang kerja belajar dari Suresh, akuntan keluarga kami. Aku tidak ikut campur terlalu banyak. Aku ingin dia belajar dengan caranya sendiri. Karena jika dia berhasil, bukan karena aku bantu, tapi karena dia mampu. Hari-hari, kami kini berubah. Tapi satu hal tetap sama. Kami masih sesekali turun ke ladang bersama. Menggembala sapi, mencari makan, dan duduk di bawah pohon. Bukan lagi sebagai bos dan pegawai, tapi sebagai suami istri yang membangun mimpi dari tanah, rumput, dan keyakinan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari yang megah, tapi dari yang sederhana, tapi tulus. Sudah hampir 2 bulan kami menikah. Rumah jadi lebih tenang. Dede semakin terbiasa dengan rutinitas baru. Pagi tetap urus sapi, siang bantu pembukuan toko beras, malam kadang temani aku cek gudang madu atau bicara soal rencana usaha. Semuanya terlihat berjalan mulus. Tapi aku lupa satu hal. Hidup tidak pernah semudah itu. Ujian pertama datang dari hal yang tidak aku duga, bisnis ekspor madu. Kami punya kontrak dengan perusahaan luar negeri yang rutin beli madu murni dari peternakan kecil kami. Selama ini, semua dikelola oleh 2 orang kepercayaanku, Arun dan Manish. Mereka kerja di gudang sejak zaman ayahku masih hidup. Suatu hari, Dede datang ke ruang kerjaku membawa map tebal. Matanya serius, wajahnya seperti menyimpan sesuatu. Aku sudah cek laporan penjualan madu. Ada yang aneh, katanya. Aku langsung duduk. Aneh bagaimana? Dia buka satu persatu halaman. Angka-angka di laporan bulanan tidak cocok dengan data dari pembukuan harian yang disimpan oleh bagian keuangan. Selisihnya tidak besar tapi konsisten. Jumlah madu yang keluar selalu lebih banyak dari yang tercatat dalam invoice. Aku pikir ini salah input, tapi setelah kucek 3 bulan ke belakang polanya sama. Aku terdiam. Tidak enak rasanya kalau harus mencurigai orang sendiri. Tapi Dede tidak mungkin bohong. Aku tahu dia orang jujur. Kalau dia sampai buka suara, berarti memang ada sesuatu. Keesokan harinya, aku panggil Arun dan Manish. Awalnya mereka menyangkal. Katanya mungkin ada kesalahan administrasi. Tapi saat aku perlihatkan data yang Dede susun, wajah mereka mulai berubah. Kamu percaya orang luar lebih dari kami, Ayana? Tanya Arun. Kesal. Kalau kamu tidak sembunyikan apa-apa, kenapa harus tersinggung? Jawabku datar. Akhirnya mereka mengaku. Mereka menjual madu sisa secara diam-diam ke pengepul lokal. Hasilnya dibagi 2. Katanya, itu hak mereka karena mereka yang kerja di lapangan, sedangkan aku tidak pernah ikut urus langsung. Aku geleng kepala. Itu bukan hak kalian, itu mencuri. Setelah kejadian itu, aku putuskan untuk memecat mereka berdua. Tidak mudah. Banyak orang bilang aku keterlaluan, apalagi mereka sudah kerja belasan tahun. Tapi aku tidak peduli. Jika aku biarkan mereka, bukan hanya madu yang habis, tapi kepercayaan. Yang membuat aku terkejut adalah sikap sebagian besar karyawan lain. Mereka mulai dingin. Tidak terang-terangan menentang, tapi sikap mereka berubah. Seperti tidak nyaman melihat Dede berada di tengah-tengah mereka. Mungkin karena dia yang membongkar semuanya. Orang-orang mulai bisik-bisik soal aku, kata Dede di dapur malam itu. Katanya, aku cuma numpang nama, numpang hidup dari kamu. Dan sekarang, numpang kuasa juga. Aku diam sebentar.
Kukira mereka sudah bisa terima Dede. Tapi rupanya masih ada yang merasa terganggu. Padahal Dede tidak pernah ambil peran tanpa izin. Dia hanya bantu, bukan merebut. Kamu dengar sendiri apa yang orang bilang? Tidak perlu dengar. Rasa dingin mereka lebih keras dari kata-kata. Aku pegang tangannya. Kita tidak bisa tutup mulut semua orang, tapi kita bisa buktikan lewat perbuatan. Besoknya, aku umumkan perombakan struktur kerja. Dede resmi jadi kepala pengelola peternakan dan toko beras. Banyak yang terkejut. Beberapa tidak senang. Tapi aku sudah siap dengan risikonya. Ternyata, satu demi satu karyawan mulai mengundurkan diri. Alasannya macam-macam, tapi aku tahu mereka tidak mau dipimpin orang luar. Apalagi orang asing yang dianggap cuman bekas penggembala. Situasi semakin berat, pekerjaan menumpuk. Dede harus kerja 2 kali lipat, sementara aku harus atur ulang semua manajemen. Tapi kami tetap jalan, walaupun terseok. Suatu malam, saat kami duduk di teras, aku berkata, mungkin kita terlalu cepat. Mungkin aku terlalu percaya mereka akan mudah terima kamu. Dede menggeleng. Ini bukan soal cepat atau lambat. Ini soal hati orang, Ayana. Kalau hati mereka tertutup, 100 tahun pun tidak akan cukup. Aku tersenyum tipis. Kalimat sederhana, tapi benar. Kami tidak bisa paksa orang suka. Tapi kami bisa tetap bersikap baik. Tetap bekerja jujur. Karena cepat atau lambat, orang yang melihat akan tahu siapa yang benar. Bulan ketiga, kondisi mulai stabil. Kami rekrut orang baru. Tidak sebanyak sebelumnya, tapi cukup untuk bantu. Mereka lebih muda, lebih terbuka, dan tidak punya beban masa lalu. Dede tidak lagi hanya urus sapi. Dia mulai mengatur distribusi beras dan stok madu. Dia tetap rendah hati, tidak pernah merasa lebih tinggi. Tapi aku tahu dia sedang membangun sesuatu, bukan untuk dirinya, tapi untuk kami berdua. Aku belajar satu hal penting dalam pernikahan kami. Orang bisa menertawakan, menyepelekan, bahkan menjatuhkan. Tapi, selama kami saling percaya, tidak ada yang bisa benar-benar menggoyahkan. Dan aku bersyukur, suamiku bukan orang kaya, bukan orang terkenal, tapi lelaki yang tahu siapa dirinya dan tetap berdiri walau diterpa angin dari segala arah. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena alarm, tapi karena kepala terasa berat. Banyak hal yang kupikirkan. 3 bulan terakhir seperti mimpi. Aku yang dulu cuma penggembala, sekarang pegang kunci gudang, tanda tangan kontrak, dan memutuskan gaji orang. Tapi mimpi itu datang bersama tanggung jawab yang tidak ringan. Setelah mandi, aku turun ke kandang sapi. Matahari belum tinggi, tapi buruh-buruh baru sudah mulai kerja. Mereka lebih rajin dari karyawan lama. Tidak banyak protes, tidak banyak alasan. Tapi mereka juga belum punya rasa memiliki. Kerja karena dibayar, bukan karena peduli. Mas Dede, stok pakan tinggal 2 hari, kata Ragu. Pekerja muda yang baru kami rekrut. Aku catat. Besok aku kirim mobil ke desa sebelah. Pastiin kamu awasi proses bongkarnya. Iya, Mas. Setelah urusan kandang selesai, aku lanjut ke toko beras. Ada masalah di sini. Distributor dari kota besar datang, ingin kerjasama. Mereka tawarkan sistem penjualan digital. Katanya bisa lipat gandakan keuntungan. Tapi setelah aku teliti, sistem itu seperti menjebak. Mereka akan pegang penuh kendali. Ayana bisa rugi banyak kalau terima. Aku bilang ke Ayana waktu makan siang. Jangan tanda tangan. Dulu, mereka manis di awal, tapi sistemnya berbahaya. Ayana angguk pelan. Kamu yakin? Yakin. Tapi ayah Ayana punya pendapat lain. Meski sudah tidak ikut campur urusan bisnis, dia tetap tokoh yang disegani. Hari itu juga dia datang ke rumah, duduk di ruang tamu pakai jubah putih dan gelang kayu di tangan. Ayana, kamu ini perempuan keras kepala. Suamimu cuma mantan pekerja. Jangan percaya dia lebih dari yang dia tahu. Aku duduk di sisi Ayana, tidak bicara. Tapi dadaku panas. Aku hormati beliau, tapi kata-katanya seperti meremehkan aku. Aku tahu Dede bukan siapa-siapa, Bapak, jawab Ayana.
Tapi aku juga tahu dia tidak pernah bohong. Wajah bapaknya menegang. Jadi kamu lebih percaya dia daripada ayahmu sendiri? Aku ingin bicara, tapi ku tahan. Ini bukan waktuku ikut bicara. Ini urusan anak dan orang tua. Akhirnya Ayana berdiri. Aku tidak akan ambil kerja sama itu. Aku akan urus semuanya sendiri. Bapaknya pergi tanpa pamit. Aku tahu Ayana sedih. Tapi dia tidak menunjukkan itu. Malamnya aku temani dia di halaman. Kami duduk diam lama sekali. Akhirnya dia bilang, orang kadang tidak bisa bedakan antara mencintai dan mengatur. Mereka kira kalau mereka punya hubungan darah, mereka boleh menginjak harga diri kita. Aku tidak jawab, tapi aku paham. Beberapa hari kemudian, distributor itu kembali. Kali ini mereka datang dengan ancaman. Katanya, kalau kami tidak ikut sistem mereka, maka mereka akan keluarkan berita buruk soal toko beras kami. Mereka tunjukkan potongan gambar palsu, bilang kami jual beras oplosan. Padahal tidak. Aku marah, tapi aku tahu ini India. Permainan kotor seperti ini bukan hal baru. Aku tarik napas, lalu bilang, kami tidak takut. Silakan sebarkan berita itu. Tapi kami juga punya CCTV dan saksi dan data. Mereka mundur. Tapi ancaman belum selesai. 2 hari kemudian, akun media sosial toko kami dibanjiri komentar negatif. Fake account. Fitnah. Bahkan ada yang bilang, Dede suami numpang hidup. Aku baca satu persatu. Rasanya tidak enak. Tapi aku tidak bereaksi. Aku hanya kerja lebih keras. Cek semua transaksi. Jaga kualitas beras. Layani pembeli langsung. Ayana juga begitu. Dia tidak peduli omongan orang. Kami berdua tetap jalan terus. Minggu ketiga, kejutan datang dari arah yang berbeda. Seorang pengusaha lokal datang ke toko. Ternyata dia mantan rekan bisnis ayah Ayana. Dulu sempat berselisih. Tapi sekarang dia datang dengan niat baik. Katanya dia lihat bagaimana kami tetap bertahan meski dihajar dari segala sisi. Aku tertarik, invest Dede. Tapi aku tidak mau pegang kendali. Kamu dan Ayana tetap di depan. Aku cuma mau jadi penopang. Aku terkejut. Tapi ini kabar baik. Akhirnya, setelah berdiskusi panjang, kami terima dia sebagai mitra. Toko beras kami bangkit lagi. Komentar negatif berhenti. Bisnis berjalan lebih lancar. Kami juga mulai rekrut orang-orang baru yang lebih loyal. Hari demi hari, rasa percaya itu tumbuh lagi. Di akhir bulan, Ayana duduk bersamaku di depan teras. Angin malam berhembus pelan. Sapi-sapi sudah diam. Karyawan pulang. Rumah sunyi, tapi hati kami tidak sepi. Kamu tahu, kata Ayana, dulu aku kira cinta cukup. Ternyata tidak. Harus ada keberanian, ketegasan, dan kadang diam juga perlu. Aku tersenyum. Aku cuma anak kampung. Tapi sejak menikah denganmu, aku belajar. Satu hal, ternyata mencintai perempuan kuat itu butuh lebih banyak kekuatan. Dia tertawa pelan. Dan aku juga belajar satu hal, Dede. Ternyata lelaki sederhana seperti kamu bisa jadi pondasi yang tidak pernah retak, meski terus diinjak. Aku tidak jawab. Aku hanya genggam tangannya. Dan malam itu, kami tidak bicara lagi. Karena diam kami sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Hari itu aku berdiri di depan cermin besar di kamar. Aku pakai sari warna merah marun dengan sulaman emas di pinggirannya. Kalung emas warisan ibuku tergantung di leher, berat tapi hangat. Dede di ruang tamu memeriksa laporan mingguan dari peternakan. Aku bisa lihat dari bayangan kaca, dia duduk dengan kaki dilipat, kertas di tangan, wajah serius seperti biasa. Sudah 1 tahun kami menikah, banyak yang berubah. Tapi juga banyak yang tetap sama. Dede masih suka bangun pagi, memeriksa kandang, berbincang dengan petani, dan mengecek pasokan. Bedanya, sekarang dia bukan cuma pekerja, dia pemilik, pengelola, kepala keluarga. Dan aku tetap Ayana. Perempuan kepala batu yang menolak puluhan lamaran pria kaya, hanya demi satu lelaki biasa dari Indonesia. Hari ini istimewa. Kami diundang ke acara penghargaan pertanian tahunan di distrik. Peternakan kami masuk nominasi sebagai peternakan sapi terbaik.
Kupikir awalnya cuma formalitas. Tapi minggu lalu, panitia datang langsung ke rumah, mewawancarai kami, melihat sistem kerja kami, dan mereka terkesan. Saat itu Dede bilang, kalau menang itu bonus. Kalau kalah, kita tetap lanjut kerja. Aku senyum. Kalimat itu khas Dede. Selalu sederhana, tapi dalam. Di gedung pertemuan distrik, suasana meriah. Semua orang datang dengan pakaian terbaik mereka. Para petani dari desa sekitar, tokoh masyarakat, pengusaha muda, bahkan bupati pun hadir. Aku dan Dede duduk di deretan depan. Panitia menempatkan kami di kursi kehormatan. Saat pembawa acara mulai membacakan nama-nama pemenang, jantungku berdetak lebih cepat, tapi aku tetap tenang. Dede di sampingku menggenggam tanganku diam-diam. Pemenang peternakan sapi terbaik tahun ini adalah Peternakan Ayana Farm. Orang-orang bertepuk tangan. Lampu sorot mengarah ke kami. Dede berdiri, aku ikut berdiri. Kami melangkah ke panggung. Aku bisa lihat wajah-wajah di antara penonton. Ada yang tersenyum tulus, ada yang menatap sinis. Tapi aku tidak peduli. Bupati menyerahkan piala, lalu memberikan mikrofon padaku. Silakan Bu Ayana. Aku menatap ke arah hadirin. Lalu menarik napas dan mulai bicara. Saya lahir di keluarga Hindu taat. Dari kecil saya diajarkan bahwa hidup adalah tentang menjaga nama baik, mematuhi aturan, dan melestarikan tradisi. Tapi tidak semua tradisi harus dilestarikan. Karena kadang tradisi membelenggu kebahagiaan. Ruangan Henning. Saya menikah dengan pria Muslim. Saya mualaf karena keinginan saya sendiri, bukan karena paksaan. Dan saya tahu banyak yang tidak setuju. Bahkan orang tua, saya pun sempat menolak. Tapi saya tidak menyesal. Karena keputusan itu bukan membuat saya kehilangan jati diri, justru membuat saya lebih kuat. Aku berhenti sebentar, mencari mata Dede di antara lampu terang. Dia tersenyum kecil. Peternakan ini dibangun dengan kerja keras. Dede mungkin bukan orang India, bukan orang kaya, dan tidak punya gelar. Tapi dia jujur, telaten, dan tidak pernah menyerah. Dan itu cukup bagi saya. Terima kasih kepada semua yang mendukung kami, dan kepada yang sempat meragukan, kami juga berterima kasih. Karena dari keraguan itu kami belajar bertahan. Tepuk tangan membahana. Tapi aku tidak merasa bangga, berlebihan. Aku hanya merasa lega. Beberapa hari setelah penghargaan itu, orang tua kami datang ke rumah. Tanpa undangan, tanpa peringatan. Ibu datang dengan membawa 2 kain sari baru. Ayah membawa sekarung mangga dari kebunnya. Mereka duduk di ruang makan, diam lama sekali sebelum akhirnya ayah bicara. Aku pikir kamu akan hancur setelah menikah dengan Dede. Ternyata aku salah. Aku menahan air mata. Tapi tidak keluar. Ibu menggenggam tanganku. Kami tidak akan paksa kamu ikut upacara keluarga. Tapi, kalau kamu datang, kami senang. Aku hanya angguk. Kalau waktunya tepat, aku akan datang. Hari itu, tanpa banyak kata, kami berdamai. Bukan sepenuhnya, tapi cukup untuk membuka pintu kecil yang sempat terkunci. Malamnya, aku dan Dede duduk di loteng. Angin musim semi mulai terasa. Wangi rumput dari padang sapi tercium samar. Dede bertanya, "Apa kamu bahagia?" Aku jawab, "Bahagia tidak selalu datang dari hal yang mudah." Tapi aku tenang, dan itu cukup. Dia mengangguk pelan. Aku juga tenang. Lalu kami duduk diam. Tidak perlu banyak bicara. Kami tahu jalan ini belum tentu mulus. Tapi kami juga tahu, kami memilihnya bersama-sama. Karena cinta itu bukan soal seberapa besar pesta pernikahan. Bukan soal siapa yang mengalah atau siapa yang menang. Tapi soal siapa yang tetap tinggal saat semuanya diuji. Dan Dede tetap tinggal. Di negeri asing, di antara ribuan sapi, di ladang milik seorang janda keras kepala, yang akhirnya jatuh hati padanya.